Salam olahraga. Akankah kita menang? Mampukah anak-anak muda ini menaklukkan tekanan di depan puluhan ribu penonton? Dan sanggupkah sang kapten Putu Panji menuntun Indonesia menuju sejarah baru? Hari itu Stadion Gelora Bung Karno jadi saksi. Sebuah pertandingan yang bukan hanya soal skor, tapi tentang keberanian, air mata, dan semangat yang tak bisa dipadamkan. Inilah kisah nyata yang bikin merinding ketika timnas U17 melawan Yaman dan satu nama menggetarkan hati seluruh negeri. Siapkah kamu menyaksikan semuanya? Kita mulai sekarang. Langit Jakarta masih gelap saat deru angin pagi menyapu pelataran Gelora Bung Karno. Waktu menunjukkan pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Kabut tipis menggantung rendah seolah menyelimuti stadion kebanggaan negeri yang pagi itu terasa lebih hening dari biasanya. Di dalam ruang ganti, seorang remaja berusia 17 tahun duduk diam di ujung bangku. Tangannya memeluk bola, matanya menatap lantai. Dialah Putu Panji, sang kapten timnas Indonesia U17. Masih terasa mimpi ya Put, ucap pelatih Nova Arianto sambil tersenyum kecil berdiri di pintu masuk ruang ganti. Putu mengangguk pelan. Tapi mimpi ini mau saya hidupkan, Coach. Hari itu adalah hari yang menentukan. Malam nanti Indonesia akan menjamu Yaman dalam laga kualifikasi terakhir grup dengan tekanan yang lebih berat dari sekadar menang. Tim harus menang besar jika ingin memastikan tiket ke Piala Dunia U17. 5 hari sebelumnya, suara publik sempat memecah konsentrasi. Banyak yang meragukan performa timnas setelah hasil imbang melawan tim yang secara peringkat jauh di bawah. Media sosial riuh, netizen tak segan mengkritik habis-habisan. Tapi Putu dan kawan-kawan memilih diam. Mereka menutup telinga, mematangkan strategi, dan memperkuat satu hal yang tak bisa dibangun semalam, chemistry. Di hotel tempat mereka menginap, suasana malam sebelum pertandingan seperti ruang meditasi. Tak ada canda, tak ada permainan, yang ada hanya suara azan dari kejauhan dan denting waktu yang berdetak menuju momen sejarah. Nabil Ashura, sang penyerang cepat, terlihat berdoa lama di sudut ranjang. Rafli Asrul, gelandang kreatif, memutar ulang video pertandingan terakhir Yaman. Ikram Al-Ghifari, sang kiper, duduk dengan mata tertutup seolah membayangkan ribuan penonton yang akan bersorak di GBK nanti. Dan Putu, dia menuliskan sebuah catatan kecil di kertas robekan dari buku latihan. Untuk Bapak di kampung, kemenangan ini akan jadi hadiah. Saya akan bawa nama Indonesia setinggi langit. Sore itu stadion mulai dipadati. Ratusan bendera merah putih berkibar, wajah-wajah penuh harap memenuhi tribun. Siap anak-anak, teriak Coach Nova dengan nada menggelegar di lorong menuju lapangan. Siap! Jawab seluruh skuad serentak, suara mereka membelah udara GBK yang mulai bergemuruh. Putu berdiri paling depan, dada membusung, tangan mengepal. Kamera televisi sudah mengarah padanya, tapi bukan kamera itu yang membuatnya berdebar, melainkan tatapan puluhan ribu rakyat Indonesia yang berharap. Ia tahu satu hal, malam ini dia bukan cuma pemain sepak bola, dia adalah harapan. Sorak-sorai mulai menggema dari tribun Gelora Bung Karno yang penuh sesak. Spanduk-spanduk besar bertuliskan Garuda Muda lolos Piala Dunia, berkibar di antara lautan merah putih. Euforia itu belum tahu, di balik dinding ruang medis stadion, suasana justru menegang. Putu Panji, sang kapten, sedang duduk di atas tempat tidur medis. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Tangannya menggenggam erat perut bagian kanan bawah. Rasa nyeri yang dikenalnya sejak kecil itu kembali menyerang. Radang usus kambuhan yang pernah hampir membuatnya berhenti sepak bola. Ini kambuh lagi, Coach, ucap Putu pelan. Nova Arianto menatapnya tajam tapi penuh empati. Kamu kuat, Put. Tapi kalau ini parah, aku tak bisa ambil risiko. Dokter Tim mengangguk pelan. Kita lihat 15 menit ke depan. Kalau tak membaik, dia tak boleh main. Di luar, pemanasan berlangsung. Nabil, Rafli, dan kawan-kawan mencoba tetap fokus, meski semua tahu tim tanpa Putu bukanlah tim yang sama. Di lorong stadion, Nova Arianto berdiri sendiri memandangi langit malam yang mulai gelap. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah simbol kepercayaan publik, pembuktian generasi muda, dan harapan. Putu memejamkan mata. Dalam sunyi ia teringat masa kecil di desa saat ayahnya memandikan dia dengan air sumur usai pingsan karena sakit yang sama. Ia ingat kalimat itu, kalau nanti kamu jadi pemain hebat, itu bukan karena kamu tak sakit, tapi karena kamu melawan sakitmu, nak. Detak jantungnya mulai tenang, pelan ia duduk. Coach, suaranya terdengar pelan tapi yakin. Saya mau main. Kalau saya tumbang, saya sendiri yang minta keluar. Nova Arianto menatap dalam. Ia tahu risiko, tapi ia juga tahu tekad macam apa yang sedang berdiri di hadapannya.
Kalau begitu, ucapnya, pimpin kami, Kapten. Putu Panji keluar dari ruang medis. Ketika ia melangkah ke lorong, stadion meledak dalam sorakan. Kamera menangkapnya, sorotan lampu mengarah kepadanya. Sakit masih ada, tapi kini tertutup oleh rasa lain, cinta pada lambang di dadanya. Peluit babak pertama ditiup wasit asal Korea Selatan. Gemuruh penonton di GBK membahana, tapi suasana hati para pemain Indonesia justru penuh ketegangan. Bukan hanya karena laga penentu ini, tapi juga karena kondisi sang kapten Putu Panji yang turun dengan rasa sakit yang masih mengendap. Laga baru berjalan 3 menit dan seperti petir di siang bolong, Yaman menjebol gawang Indonesia. Umpan silang tajam dari sisi kanan tidak mampu dihalau oleh bek kiri dan tandukan keras striker Yaman menggetarkan jala gawang Ikram Al-Ghifari. Stadion terdiam. Gol untuk Yaman, gumam komentator TV, suaranya ikut melemah. Nova Arianto berdiri dari bangkunya, wajahnya gelap. Ini bukan awal yang ia bayangkan. Putu menatap ke arah Ikram dan memberikan kode dengan tangan. Tenang, belum selesai. Namun situasi makin sulit. Yaman bermain cepat dan keras. Beberapa kali Nabil Ashura dijatuhkan, Rafli Asrul kesulitan mengontrol bola di tengah, dan pressing dari lawan membuat Garuda Muda seperti kehilangan arah. Menit ke-15 terjadi pelanggaran keras terhadap Putu Panji. Ia terjatuh, memegangi perutnya lagi. Dokter tim melirik Nova. Isyaratnya jelas, Put bisa saja tak sanggup menyelesaikan laga, tapi sang kapten bangkit. Dengan susah payah, ia berdiri dan menatap rekan-rekannya. Kita bukan datang ke sini untuk menyerah, kita datang ke sini untuk menulis sejarah, serunya. Kata-kata itu bagai sihir. Moral tim berubah. Menit ke-22, serangan balik kilat dipimpin Putu Panji dari tengah lapangan. Ia mengirimkan umpan terobosan mendatar ke arah Nabil yang menusuk dari kanan dan melepaskan tembakan datar. Gol! Indonesia menyamakan kedudukan. GBK bergemuruh lagi. Semangat kembali membara, tetapi laga belum berakhir. Yaman tetap memberikan tekanan. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1, tapi tensi emosionalnya sudah seperti final Piala Dunia. Di ruang ganti, Coach Nova tak bicara banyak. Ia hanya memeluk Putu dan berbisik, babak kedua adalah milikmu. Bawa mereka pulang. Babak kedua dimulai. Di ruang ganti tak ada teriakan atau strategi yang berbelit. Nova Arianto hanya menatap satu persatu wajah pemainnya dan berkata, jangan main untuk menang, mainlah untuk membuat bangsa ini berdiri bangga. Suasana di GBK kembali riuh saat para pemain Indonesia masuk ke lapangan. Putu Panji berjalan paling depan, wajahnya masih diliputi rasa sakit, tapi sorot matanya menyala. Di belakangnya rekan-rekannya mengangguk, mereka siap bertempur. Menit 50. Indonesia mengambil alih permainan. Tekanan demi tekanan dibangun dari sayap kiri lewat Arkan Kaka, pemain muda yang posturnya besar namun lincah. Ia berhasil mengecoh 2 bek Yaman, masuk ke kotak penalti dan mengirimkan umpan tarik ke Rafli Asrul. Tendangan Rafli keras dan datar. Gol! Indonesia unggul 2-1. GBK seperti meledak. Nova mengepalkan tinjunya di pinggir lapangan. Tangannya bergetar. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ini bukan sekadar gol. Ini balasan untuk semua yang meremehkan. Yaman mulai goyah. Indonesia tak berhenti menekan. Menit 62. Lemparan jauh dari Putu Panji dimanfaatkan dengan brilian oleh Arkan Kaka yang melakukan backheel di depan gawang. Gol lagi! 3-1. Penonton berdiri melompat menangis memeluk satu sama lain. Semua seperti tak percaya. Dan puncaknya menit 74. Umpan lambung silang dari sisi kanan oleh Nabil Ashura disambut sundulan Putu Panji. Meski harus melompat sambil menahan sakit di perutnya. Sundulan keras itu menembus gawang untuk keempat kalinya. Gol! Gol untuk sang kapten. Putu terjatuh usai sundulan itu. Tim medis berlari menghampiri, tapi penonton tak berhenti meneriakkan namanya. Putu, Putu, Putu. Nova Arianto menunduk memegang wajahnya. Di sisi lapangan seorang ibu tua berdiri sambil menangis dan mengangkat foto anaknya, Putu Panji kecil. Indonesia memimpin 4-1. Tapi bukan cuma skor yang dicatat sejarah malam itu, melainkan keberanian, rasa sakit, dan tekad seorang kapten yang membawa seluruh bangsa berdiri bersama. Stadion GBK belum berhenti bersorak. Skor 4-1 terpampang jelas di layar raksasa. Tapi semua pandangan kini tertuju ke satu titik. Tubuh Putu Panji yang tergeletak di tengah lapangan. Setelah sundulan gol keempat itu, ia jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil. Rekan-rekannya segera menghampiri. Arkan Kaka dan Rafli Asrul jadi yang pertama menyadari Putu tak sadarkan diri. Put bangun, Putu.
Seru Arkan panik. Dokter Tim segera masuk membawa tandu. Tapi Nova Arianto menghampiri lebih dulu. Ia jongkok, menatap wajah Putu yang pucat. Lalu dengan tenang, ia memeluk sang kapten yang sedang tergeletak. "Kamu sudah menangkan perang ini, Put," bisiknya. Suasana berubah hening. Penonton berdiri, banyak yang memegang dada mereka, banyak pula yang menangis. Tiba-tiba seluruh skuad timnas U17 membentuk lingkaran di sekitar Putu. Mereka saling menggenggam tangan, berdoa dalam diam. Lagu Indonesia Raya pun mengalun dari pengeras suara, tidak dijadwalkan, tapi entah kenapa mulai dinyanyikan oleh puluhan ribu penonton secara spontan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Suara itu menggetarkan malam Jakarta. Ketika lagu selesai, Putu Panji perlahan membuka mata. Lemah, tapi senyumnya muncul. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Rafli yang berada di sampingnya. "Sudah selesai ya?" tanyanya pelan. "Sudah, Kapten, kita menang," jawab Rafli sembari menahan tangis. Putu digotong keluar lapangan dengan tandu. Tapi sebelum keluar lorong, ia mengangkat tangan ke arah tribun. Penonton membalas dengan tepuk tangan meriah, tepuk tangan untuk sang kapten, dan malam itu tidak ada satupun rakyat Indonesia yang tidak bangga. Seminggu telah berlalu sejak laga bersejarah itu. Tapi euforia kemenangan 4-1 atas Yaman masih menggema di seluruh negeri. Berita tentang Putu Panji, sang kapten muda yang mencetak gol lalu pingsan di lapangan, menjadi headline di mana-mana. Pemuda 17 tahun itu bukan sekadar pemain, ia adalah simbol. Begitu bunyi tajuk utama salah satu media nasional. Di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan langsung kepada Timnas U17. Nova Arianto berdiri di samping pemain-pemainnya yang kini menjadi pahlawan baru bangsa. Saat nama Putu Panji dipanggil, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Ia berjalan perlahan masih dalam masa pemulihan, mengenakan seragam putih bersih dengan lambang Garuda di dada. "Terima kasih Le Putu," ucap Presiden sambil menyematkan medali. "Kami akan mengabadikan namamu di sepak bola Indonesia." Beberapa hari kemudian di halaman kompleks latihan PSSI, papan nama baru dipasang. Lapangan Putu Panji untuk keberanian yang tak pernah luntur. Putu berdiri di sana bersama ibunya. Wanita parubaya itu tak henti meneteskan air mata, menggenggam erat tangan anaknya. "Bapakmu pasti bangga di atas sana," bisiknya lirih. Di layar televisi, siaran ulang pertandingan Indonesia versus Yaman ditayangkan lagi. Anak-anak di berbagai pelosok negeri menirukan selebrasi sundulan Putu. Di lapangan-lapangan kecil, terdengar seruan, "Gua jadi Putu Panji ya." Nova Arianto berdiri di tribun latihan, menatap anak-anak muda berlatih. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi satu hal sudah pasti, generasi emas telah lahir, dan itu dimulai dari seorang anak desa yang tak pernah menyerah meski tubuhnya lemah, demi membuat bangsanya berdiri dengan kepala tegak. Mereka datang sebagai anak-anak muda, tapi pulang sebagai pahlawan bangsa. Putu Panji dan Timnas U17 telah membuktikan semangat kerja keras dan cinta pada negeri tak pernah sia-sia. Ini bukan akhir, ini baru awal. Untuk mimpi yang lebih besar, untuk Indonesia yang lebih hebat. Sampai jumpa di panggung dunia. Indonesia merdeka!